Habib Rizik Syihab pantang-panting cari kebenaran atas kasus KM50, TKP kejadian malah dimusnahkan. Saat Laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat Laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV, dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas saudara yang hadir di KM50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Ya, ini mudah-mudahan menjadi dorongan juga bagi pihak aparat kepolisian. Sekali lagi, bukan novum yang perlu ditemukan, tetapi kemauan untuk melakukan proses penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan baru oleh pihak kepolisian. Itu yang sebenarnya ditegaskan. Karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM50 ini segera diusut kembali. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi GM KM50. Jangan, Pak. Nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati, Pak. Kanjuruhan, KM50 dan kasus-kasus lainnya harus menjadi sebuah prioritas bagi penyelesaian, ya. Mumpung misalnya Presiden Jokowi konon katanya membuat pelanggaran HAM masa lalu. Nah, masa lalu itu KM50 itu ya walaupun baru 2 tahun adalah masa yang sudah lewat dan harus diselesaikan sebaiknya. Karena kalau tidak diselesaikan, maka kemudian akan dituntut terus-menerus. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan, Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi. Betul? Setelah hampir 2 tahun berlalu, Habib Rizik Syihab atau HRS membuka kembali kejanggalan kasus KM50 atau yang disebut oleh polisi sebagai unlawful killing 6 Laskar FPI. HRS mengatakan 6 Laskar FPI diikuti ditembak dan ditangkap pada 7 Desember 2020 di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Ke-6 Laskar kata HRS tidak melakukan perlawanan sebagaimana yang dirilis polisi yang mengatakan ada perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Ia menjelaskan bahwa 6 Laskar FPI malam itu, 2 orang disebut HRS dalam keadaan terluka ditembak dan 4 orang lainnya masih segar, sehat dan bugar. Mereka dibawa hingga di titik KM50. Setibanya di lokasi, 4 orang yang masih segar bugar itu diturunkan dari mobil dan disuruh tiarap di atas aspal jalan tol. 2 orang lainnya yang terluka dibiarkan dalam mobil. Mestinya SOP polisi itu kalau habis nembak orang sudah dilumpuhkan harus dibawa ke rumah sakit, bukan dibiarkan darahnya mengalir sampai meninggal dunia. Itu SOP, kata HRS dalam video yang beredar Selasa 8 November 2022. Mengenai kejanggalan pada penyelidikan kasus KM50 juga disampaikan oleh ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun. Ia mengatakan banyak kejanggalan dalam keterangan kepolisian. Yang paling aneh menurutnya adalah pembongkaran rest area di KM50, padahal rest area adalah tempat kejadian perkara TKP yang bisa membantu penyidik menemukan para saksi. Kejanggalan paling nyata adalah kok kasusnya belum selesai tetapi lokasi kejadian delete atau dimusnahkan, kata Refli melalui YouTube channelnya Rabu 9 November 2022. Diketahui lokus detektif yang penting sekali dalam penyelidikan KM50 itu dihapus dan TKP tempat kejadian yaitu rest area KM50 dibongkar. Pertama, dia itu adalah TKP tempat kejadian perkara. Kedua, ia pasti kehilangan saksi-saksi yang tadinya penghuni di sana yang barangkali bisa dimintai keterangan. Sekarang kan penghuninya otomatis sudah tidak ada lagi di sana, jelas Refli. Mencari penghuni tidak gampang, gak mungkin kemudian dibuat pengumuman siapa yang mengetahui peristiwa KM50 tolong datang ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri, ya kan, tambahnya. Dia juga mengatakan mengenai pembahasan KM50 pastilah selalu ada pro dan kontra di dalam masyarakat. Tapi marilah kita berbicara dari aspek kemanusiaan, ya. Aspek kemanusiaan itu tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Termasuk juga orientasi politik, kata dia. Ini kan soal tragedi kemanusiaan, ya, bukan soal pilihan memilih dalam Pilpres. Kalau Anda misalnya mendukung Anies, Ganjar, atau Prabowo, silahkan berdebat mana yang lebih baik, tambahnya.
Tapi tidak bisa masyarakat berdebat mengenai apakah perlu kasus KM50 diusut atau tidak. Ya jelas harus diusut karena itu matinya orang, warga negara yang sama dengan kita, kira-kira begitu jelas dia. Sehingga Refli mengimbau masyarakat cara berpikirnya harus lurus menghadapi kasus KM50. Habib Rizik Syihab mengatakan mendukung Kapolri yang menyatakan bakal membuka lagi kasus KM50 jika terdapat novum alias bukti baru. Hal itu disampaikan Kapolri usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Saya dukung pernyataan Kapolri, kalau ada novum baru kami akan buka kembali kasus KM50. Sekarang novum barunya sangat banyak Pak, salah satunya tolong dicarikan di mana CCTV KM50. Karena yang menyitanya adalah orang bapak, kata Habib Rizik dalam sebuah video yang beredar di media sosial Senin 7 November.